saya akan menjelaskan gimana caranya tracing animasi 2 dimensi di aplikasi Blender. Yang pertama adalah kita double klik di aplikasi Blendernya. Pastikan teman-teman sudah mempunyai aplikasi Blender. Di sini saya menggunakan Blender 3.3. Jadi tinggal di double klik aja, klik 2 kali sampai aplikasinya muncul seperti ini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, teman-teman bisa mulai dari, bisa dipilih general karena kita masuknya ke animasi 2 dimensi tapi yang vektor, kita masuknya ke general, atau bisa klik di area samping atau area lembar kerja tapi di sekitaran Blender ini. Jadi diklik sekali. Oke. Kemudian di sini cara penggunaan aplikasi Blender yang pertama adalah kalau kalian mau muter stage itu gunakan mouse kalian, klik tengah, tahan, nanti akan berputar seperti ini. Nah, putar. Kemudian kalau mau geser itu pakai shift bersamaan dengan menahan kursor di tengah. Shift ditahan kursor di tengah, kemudian digeser saja mouse-nya, itu sudah bisa. Kemudian kalau mau zoom in zoom out tinggal pakai kursor. Kalau mau zoom in zoom outnya halus sambil ditahan CTRL atau kontrol. Oke, ini sudah seperti ini. Kalau sudah, teman-teman, karena ini kita nggak mau pakai ya, ini kan cube di 3 dimensi, jadinya kita nggak akan pakai dulu. Kita klik, kita seleksi semuanya dengan cara bisa 2 cara. Yang pertama adalah di bagian kanan sini ada 3, di sini ada light, kemudian cube, ada kamera, ini bisa diseleksi ketiganya seperti ini. Kemudian klik saja angka huruf X seperti ini, X, kemudian pilih delete, klik. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua dengan seleksi dari pinggir, diklik tahan, seleksi dari pinggir seperti ini, kemudian klik X, delete, gitu. Nah, sampai di sini kita akan membuat lembar kerja untuk kita bikin animasi, bikin modeling karakter dulu ya. Oke, kita harus masuk ke khusus 2 dimensi. Kalau khusus 2 dimensi itu harus tampilan front atau tampilan depan. Karena kalau kita melihat karakter 2 dimensi itu cuma terlihat dari depan ya. Kalau 3 dimensi bisa terlihat dari semua sisi. Kalau 2 dimensi cuma terlihat dari depan. Makanya kita harus buat sisi tampilan kamera ini menjadi front, atau kalian klik saja angka 1. Kalian klik angka 1, maka muncul akan seperti ini tampilannya. Ini terlihat udah front atau belum? Caranya kalian lihat di sini. Pastikan di sini tulisannya adalah front orthographic. Front orthographic. Berarti itu sudah tampilan posisi kamera front atau depan. Oke, sampai sini kita akan tracing gambar dari gambar yang sudah ada dulu. Jadi kita menggunakan contoh terlebih dahulu, karena untuk pengenalan awal atau untuk junior modeling kita harus menggunakan contoh gambar lain dulu supaya terbiasa dengan tool-toolnya. Oke, kita masuk ke menu, kita akan import gambar, masuk ke menu file, kemudian import, kemudian image as plane, kemudian kita ambil gambarnya, disimpan di mana. Jadi teman-teman harus ambil gambar dulu atau download gambar dulu. Nah, ini gambar telur, klik. Kemudian di bagian kanan sini pilih pengaturannya shadowless supaya cahayanya lebih terang. Pilih shadowless, kemudian pilih import. Nah, gambarnya belum muncul memang karena gambarnya itu ada di tampilan dia itu cuman kelihatan dari atas, karena kalau import dia otomatis kelihatan dari semua sisi, jadi 3D gitu. Nah, kita harus ganti dia supaya terlihat front orthographic. Di bagian sini rotationnya harus diganti 90, enter.
Oke, seperti ini. Nah, kenapa abu-abu? Jangan kaget kalau abu-abu di sebelah kanan atas. Di sini adalah viewport shading atau tampilan garis-garis viewport. Kemudian ada tampilan viewport shading yang 3D view atau solid abu. Kemudian yang ketiga adalah tampilan viewport shading yang color material preview yang sama materialnya. Jadi kalau teman-teman mendapati gambar yang abu-abu bisa diklik aja yang nomor 3 gitu. Oke, lanjut kita akan tracing karakter ini. Nah, langkah pertama adalah membuat garisnya. Kita akan nge-tracing ini ya. Jadi si telur. Nah, dengan cara nambah garisnya itu Shift A atau bisa di atas ini add curve. Kemudian pilih circle. Nah, kalau dia garis lagi, jangan kaget lagi, kita harus ganti di sebelah sini 90. Oke, 90. Kemudian kita kecilkan. Nah, di sini ada menu untuk ngatur. Jadi ini menu move ini menggunakan shortcut G. Jadi teman-teman bisa klik move. Nanti muncul panahnya, bisa digeser kanan kiri, yang ini atas bawah. Kemudian bisa juga menggunakan klik G, kemudian digeser bebas areanya. G untuk move atau untuk menggeser, memindah. Kemudian ada lagi rotate menggunakan shortcut R. Rotate yang pasti jelas rotate bahasa Indonesia adalah memutar, berarti dia memutar. Nah, dia lingkaran jadi perputarannya nggak terlalu terlihat. Oke, selanjutnya di bawahnya ada scale itu untuk memperbesar dan mengecilkan, shortcutnya adalah S. Jadi klik lingkaran dan bisa dikecilkan seperti ini, scale S. Oke, ini adalah tiga tool untuk move atau transition ya, transition. Oke, kita akan buat dia, kita mau buat yang putih dulu lah, yang paling luar ya. Jadi kita mulai tracing atau kita mulai jiplak itu yang dari luar yang putih. Jadi kita klik disesuaikan di salah satu sisi dulu aja yang paling luar. Contohnya saya ngambil 2 ini yang paling luar. Kemudian masuk ke edit mode, di sebelah kiri atas itu ada edit mode. Klik edit mode. Kemudian klik salah satu angle-nya, kemudian klik G. Karena tadi untuk geser kita klik G. Klik. Nah, seperti ini. Kemudian kita geser lagi yang atas, klik sekali, kemudian pilih G, geser. Ini lagi klik G, geser. Yang bawah kita akan warnain yang lingkaran ini, kita akan warnai kuning. Cara mewarnainya, klik garis kuning, kemudian pilih 2D, kemudian pilih fill modenya front. Oke, kemudian masuk ke ini material properties di kanan bawah, pilih new, kemudian surface principle-nya pilih emission, kemudian colornya yang ini kan kuning ya, berarti kita kasih warna kuning. Oke, sudah jadi. Nah, intinya kita parent kan supaya satu sama lain itu terikat gitu. Nah, kita akan buat parentnya itu di putih, jadi ibunya adalah putih. Parent itu kan orang tua, jadi kita akan buat orang tuanya itu si putih ini. Nah, cara kita klik salah satu, kemudian kita shift, tahan shift, kemudian klik yang putih. Nah, ini terseleksi 2,
Kita bisa lihat di sini terseleksi 2. Kemudian CTRL-P. CTRL-P dan akan muncul seperti ini. Terus pilih yang Object Keep Transform. Nah, belum terjadi apa-apa memang. Nanti kita akan kelihatannya kalau digerakin. Ada beberapa, kadang ada yang ada garisnya, garis titik-titik gitu. Kalau mau bikin animasi kita harus bikin kamera dulu dengan cara Shift A, atau semua objek itu ada di menu Add. Klik Add, kemudian klik kamera. Nah, ini udah kamera. Kemudian sebelah kanan pilih yang gambar kamera hijau, pilih yang perspektifnya diganti ortografik gitu ya. Udah sebesar ini, yang telur putihnya diklik, kemudian kita pilih S, huruf S. Nah, bisa terzoom seperti ini. Oke, dia harus ada di belakangnya kamera nih. Kita cek. Oh, belum di belakang nih. Kita harus taruh dia di belakang. Oke. Kita kasih background juga ya dengan cara Shift A. Dia pilih circle. Kita shift. Kemudian kita pilih 90. Kemudian kita masuk edit mode, kita seleksi semuanya, kemudian klik vector, kemudian kita putar dengan cara kontrol, kemudian kita stretch kanan kiri kayak gini, atas bawah kayak gini dikit. Oke, kita balik ke objek mode. Kita harus taruh dia paling belakang karena ini namanya background, paling belakang. Kita kasih warna 2D sama seperti yang tadi, cara warnanya front. Kemudian bawahnya kita pilih new, pilih emission, kemudian warnanya jangan putih karena putih udah dipakai. Kita cari warna yang lain supaya dia nggak kontras sama hijau mungkin ya. Hijau agak gelap gini ya, segini ya, hijau ini ya. Oke, kemudian kita akan buat animasi standarnya. Kita kameranya tutup dulu. Cara nutupnya, matanya ini diklik, klik. Nah, ini nutup. Kita bikin dia dari kecil. Cara animasi awalnya kita yang ini tarik. Kemudian yang kedua kita arahkan kursor kita ke pojok sampai dia membentuk plus. Klik tahan, tarik ke atas. Nanti akan muncul satu lagi yang sama persis atas. Yang atas kita buat dia yang drop sheet. Kemudian yang bawah kita pilih timeline. Kemudian yang keying ini kita pilih, pilih yang location, rotation, and scale yang paling panjang gitu. Nah, kita tentukan berapa startnya dan endnya. Saya bikin 100 aja endnya. Oke, kemudian kita pilih di frame 1 si telur ini kita kita bikin dia ukuran di sini sama, yaitu 20. Di frame 20 kita kasih I. Jadi cara ngasih keyframe itu I sampai dia ada orange I. Kemudian dari atas kita taruh atas, dia pura-puranya jatuh. Tapi dia tak bikin S0, enter, S0, enter, kemudian klik I. Nah, coba kita gerakan. Oke, kayak gitu gerakan awalnya. Kemudian kita akan buat dia scale sedikit.
Jadi di sini ini kita duplikat, Shift D,